Karena dikasih gaji besar, tunjangan, fasilitas, bisa jadi ya gampang maling di dalam, main proyek segala macam. Semua orang berebut. Tapi justru memang mindsetnya tidak dibuat seperti itu, Bang. Ya Jadi karena itu kita buat seperti itu. dibuat gajinya tinggi biar mereka Lah tidak itu yang saya mengambil. maksud revolusi, perlu revolusi. Itu yang saya maksud revolusi. Mantan pejabat dijatuhi hukuman mati setelah terbukti menerima suap sebanyak 5,3 triliun dalam kurun waktu jabatan 3 dekade. Nah sayangnya, kabar ini tidak datang dari internal Indonesia. Kabar itu dari luar. Balik lagi bersama saya Rabia Putri dalam podcast kesayangan kita, podcast Bang Syukur Mandar. Menarik untuk membahas ini, Bang. Apa kabar sebelumnya? Alhamdulillah baik. Oke, menarik membahas ini karena rasa-rasanya puas banget mendengar pejabat korup yang dihukum mati. Setelah itu angka yang cukup fantastis ya, Bang ya. Apa itu kemudian memungkinkan untuk diterapkan di Indonesia bagi pejabat-pejabat yang terbukti korup? Bagaimana menurut Abang? Ya kalau rakyat pada umumnya mungkin menganggap korupsi ini bukan sekedar apa ya, sebuah kebiasaan biasa, tapi sudah kejahatan luar biasa ya. Karena itu yang harus dihadiahkan ke koruptor memang hukuman mati. Sebab ada beberapa negara yang korupsinya bisa diatasi dengan menghadiahkan koruptor hukuman mati. Jadi pantas bagi mereka yang menyiksa rakyat atau menyiksa negara dengan ketika menjadi pejabat lalu menyalahgunakan jabatannya itu dibantar dengan hukuman mati. Itu setara. Dan saya kira Indonesia harus membangun sebuah ekosistem pencegahan korupsi. Satu di antara sekian kebutuhan yang kita perlukan untuk duduk dalam rumusan undang-undang pemberantasan korupsi termasuk perampasan aset dan pembuktian terbalik itu adalah hukuman mati bagi koruptor. Tapi rasa-rasanya ketika kemudian menyandingkan kerugian material dengan mengambil nyawa seseorang itu kayak rasa-rasanya nggak fair, Bang. Makanya itu banyak ditolak. Dua hal yang berbeda ya. Kalau bicara pada soal hak asasi manusia, pertanyaan mendasarnya ketika dia korupsi, jutaan orang yang dia rugikan punya hak asasi enggak? Punya. Mereka akhirnya tidak bisa sekolah di sekolah yang baik, akhirnya putus sekolah, akhirnya sulit cari pekerjaan. Itu karena perilaku para pejabat yang korup. Jadi artinya bahwa korupsi memang tidak bisa disandingkan dengan urusan-urusan kemanusiaan. Misalnya, dia harus kita perhatikan haknya. Ketika dia melakukan korupsi dalam jabatan, itu dia lebih hina daripada apapun. Dan tidak pantas kita sematkan dia untuk urusan harkat dan martabat. Karena dia diberi kehormatan dengan dikasih jabatan, tetapi kemudian dia korupsi. Oke. Apa yang harus kita hormati dari orang seperti itu? Oke. Berarti ini adalah bentuk kekurangan dari aturan-aturan negara kita sehingga perubahan seperti apa sih sebenarnya kalau menurut Abang sendiri? Kita harus mulai dari mana nih? Karena aturan kita sudah banyak. Kemudian saya pikir banyak juga yang memiliki tujuan-tujuan seperti Abang, kemudian cita-cita seperti Abang. Tapi kita bisa mulai dari mana nih? Ya korupsi ini kan kejahatan yang sudah tumbuh terus dalam sebuah sistem yang buruk ya. Dan di Indonesia hampir setiap hari korupsi kita lihat itu. Jadi kalau Anda menyebut angka 5 triliun, kecil kok itu. Kecil. Ada ribuan triliun lain yang tidak dideteksi oleh penegak hukum kan. Tapi yang paling bahaya di Indonesia, yang korupsi siapa? Penegak hukum. Itu yang paling bahaya. Jadi rakyat Indonesia itu harus sadar bahwa yang paling bermasalah di Republik ini itu penegak hukum. Oke. Dua hal yang mereka kerjakan penegak hukum itu, satu, dalam tanda petik ya, tentu ada orang baik ya, ada hakim yang jujur, jaksa yang jujur, polisi yang jujur, itu kita apresiasi. Yang kita yang kita note adalah yang
jahat dan yang busuk, ya. Nah, yang mereka lakukan itu dua hal. Satu, jadikan hukum alat peras untuk nambah kekayaannya, perkarakan orang bila ada kepentingan Ya, untuk meras, dan yang kedua adalah menggunakan hukum untuk menindas. oke. Itu yang terjadi. Jadi sistem peradilan kita memang buruk. Oke. Jadi Bang, saya perlu menyegarkan kembali bahwa kasus yang saya sebutkan di awal itu kasus yang ada di negara Cina. Nah, kemudian kalau kita flashback ke belakang, Cina juga bukan negara yang baik sejak nenek moyangnya. Kemudian Cina banyak mengalami perang saudara sebelumnya, kemiskinan, konflik yang berkepanjangan. Tapi kemudian mereka mampu bangkit sampai menjadi negara yang cukup berpengaruh saat ini. Well, kita tahu perkembangannya begitu pesat. Ya, Cina selain jumlah penduduknya mayoritas besar, ya, termasuk penduduk besar di dunia, dia mengalami fase-fase kritis juga. Pernah menjadi negara miskin, Ya. tertinggal, terjajah, dan segala macam. Tapi kebangkitan dia itu dilakukan secara fundamental. Revolusi 1, revolusi 2, revolusi 3. Baru mereka sukses. Yang mereka tinggalkan itu sedang kita lakukan hari ini. Misalnya militer harus tidak boleh berbisnis. Oke. Di Indonesia militer berbisnis. Dan itu sebaiknya tidak dilanjutkan. Ya, Anda lihat Cina. Dia maju karena apa? Militernya nggak boleh berbisnis. Itu revolusi Cina. Maka baca revolusi Cina. Genji itu harus banyak baca. Kenapa? Karena Genji ini nggak ngerti negara-negara maju di luar itu karena apa. Oke. Ada Genji yang jadi bajer, terus sok-sokan baca Google, gitu-gitu. Anda harus tahu bahwa revolusi itu bukan pemberontakan. Revolusi itu perubahan sistem secara mendasar. Apa sih sistem yang dirubah? Cara bernegara, mentalitas pejabat, sistemnya, sistem politiknya, sistem hukumnya. Itu yang direvolusi oleh Cina. Satu yang mendasar adalah Cina itu ketika revolusi kedua dia masih gagal, dia lakukan revolusi ketiga. Itu dia sampaikan, oh ini apa yang gagal? Oh ternyata militer masih berbisnis. Oke. Disikat semua sama militer, kembali ke barak, nggak boleh ada yang berbisnis. Oh satu lagi ada, oh ternyata monopoli pasar. Kita harus perlu pasar bebas. Dihantam lagi, nggak boleh monopoli pasar. Maka mereka berhasil keluar dari situ. Oke. Kemudian hukum koruptor mati, hukum mati pada koruptor. Jadi mereka lakukan itu. Nah Indonesia apa yang kita lakukan? Pasar kita kontrol, pemerintahannya korupsi, korupnya luar biasa, sistem politiknya busuknya luar biasa, elit pemerintahnya mikirin diri dan kelompoknya, koruptor dihukum dengan ringan. Nah, terus Anda mau mimpi negara maju. Tapi Dari apakah mana? kemudian dua indikator tadi cukup? Yang pertama terkait TNI yang sudah turun ke berbagai lini dan kemudian monopoli Itu pasar indikator cukup. semua negara-negara dari berkembang menuju ke maju, dari gagal menuju ke negara maju, semua begitu. Tapi apakah itu cukup untuk Cukup. mendorong Indonesia Rusia revolusi? ketika Putin melakukan revolusi perbaikan di Rusia, yang pertama dibabat oligarki, sistem politik yang korup, termasuk tentara berbisnis semua disikat semua sama dia. Dan akhirnya tentara nggak ada yang bisnis, negara-negara maju itu nggak ada tentara bisnis. Oke. Hanya di Indonesia yang tentara jadi direktur BUMN. Negara-negara maju nggak ada. Kenapa Bang? Ya karena pemerintahnya buruk, karena presidennya buruk, presiden nggak punya visi, presiden nggak mau negara maju, tapi rakyat yang dituduh. Kalau presiden mau negara maju nggak begitu caranya. Tapi beliau kemudian berkali-kali Mengucapkan. meyakinkan, berusaha Dia nggak meyakinkan. meyakinkan, dia mengucapkan dan dia tidak melakukan itu. Dan itu tidak termaksud upaya meyakinkan. menurut Abang? Tidak, dia berupaya meyakinkan, tapi kita yakin kalau dia lakukan kan? Kalau cuma diyakinkan yang diucapkan, Anda yakin? Kalau cuma diucapkan tidak dilakukan. Berusaha kemudian menangkap banyak koruptor-koruptor sekarang. Siapa koruptor yang ditangkap? Yang Anda sebut Febri segala macam itu? Itu kelompok koruptor yang ada juga kaki tangannya di istana. Siapa koruptor yang ditangkap presiden? Yang kita perlukan adalah presiden membangun ekosistem pencegahan korupsi. Dengan sistem hukum yang ada, di mana hukum jadi alat penguasa, gampang sekali kok menindas pejabat. Hari ini kalau KPK mau, dia bisa nangkap koruptor banyak sekali. Kalau polisi mau, banyak sekali koruptor yang ditangkap. Kalau jaksa mau, banyak sekali koruptor yang ditangkap. Tapi sayangnya koruptor yang ditangkap itu kan koruptor yang nggak punya link,
koruptor yang nggak dibikin pejabat. Tapi masa pemerintah nggak mau, Bang? Ya dia mau nangkap orang kalau dia jadikan satu tameng, yang kedua musuh politiknya. Di Indonesia kan begitu memang. Jadi koruptor itu ditebang-tebang dulu, dipilih-pilih dulu baru ditebang. Apa yang mau diberantas presiden? Kalau presiden mau sungguh-sungguh membangun korupsi, membangun sistem pemberantasan korupsi, maka undang-undang perampasan aset, kemudian apa namanya, undang-undang KPK harus independen, pembuktian terbalik. Pembuktian terbalik. Ini bangun dulu ekosistem, terus perbaiki undang-undang kekuasaan kehakiman, perbaikin undang-undang kejaksaan. Ya. Apa yang diperbaiki? Perbaiki hukuman bagi penegak hukum, hukuman mati juga bagi penegak hukum, bukan cuma koruptor aja. Penegak hukum yang bermain mata dihukum mati, koruptor yang berkorupsi dihukum mati, sama-sama dihukum mati. Tidak cukup untuk dimiskinkan seperti rencana awal. Dimiskinkan, kalau dimiskinkan ya lebih baik dihukum mati aja. Tapi kalau memang dimiskinkan, apa yang mau? Ini kan di Cina itu dilakukan. Kalau di Korea dimiskinkan dan kemudian diumumkan. Apa ya, dibikin semacam dipamerin gitu, bahwa ini koruptor gitu. Jadi keluarganya, turunannya malu semua. Makanya ada budaya di mana mereka kalau punya orang tua korupsi, dia nggak mau mengakui lagi sebagai orang tuanya. Oh, tapi kenyataannya di Indonesia tidak seperti itu ya, Bang? Enggak, kalau di negara-negara yang seperti Asia lain, seperti Cina, Korea, Jepang, itu kalau bapaknya korupsi, keluarganya ninggalin, malu mereka. Nggak mau punya bapak seperti itu. Kalau di Indonesia, kalau bapaknya korupsi kan anaknya pakai mobil mewah. Iya. Bangga dia. Istrinya pakai Louis Vuitton, tas-tas bagus, branded, gaya ke mall, jadi sosialita. Yang sudah Padahal suaminya, yang sudah ditetapkan sebagai tersangka pun biasa enjoy aja, Bang. ya begitulah, karena mulai dari yang menjabat nggak ada malunya, sampai pada keluarganya banyak yang nggak ada malunya. Nah karena itu kita harus mulai membangun budaya baru. Ya, ini juga salah satu masalah yang kita hadapi ya, karena sosial kita itu bahkan masih nge-like dan nge-share konten-konten yang muncul itu padahal mantan terpidana koruptor. Ya, budaya malu belum tumbuh. Okay. Budaya malu belum tumbuh. Dan apa ya, kalau orang pernah terpidana korupsi misalnya, dia harus mengerti betul bahwa situasi negara kita ini korupsinya sudah terlampau sadis. Jadi kalau kemudian dia pernah jadi aktor korupsi, ya sekarang saya lihat di media sosial sudah mulai ini kok. Kalau mantan koruptor yang ngomong, tapi problemnya ada juga begini. Ada orang-orang yang memang secara fakta dia tidak terbukti korupsi, tapi divonis korupsi. Karena tadi saya bilang tadi, sistem hukum kita belum sepenuhnya baik. Hukum masih jadi alat untuk mengkriminalisasi orang. Nah itulah kemudian banyak yang khawatir jangan sampai kemudian undang-undang perampasan aset atau undang-undang hukuman mati bagi koruptor itu diundangkan, lalu hakimnya tidak jujur, jaksanya tidak jujur, pasalnya takut menghukum orang yang salah. Belum lagi pasalnya dikaretkan. Ya itu yang kita khawatirkan. Nah karena itu sistem peradilannya harus diperbaiki. Maka saya bilang tadi, kalau kemudian ada putusan-putusan yang terbukti, misalnya dia manipulasi atau dia disuap untuk buat putusan menghukum orang mati, lalu kemudian terbukti dia benar-benar disuap, ya dia juga harus dihukum mati. Nah itu budaya korupsi kita di Indonesia belum ada. Jadi itu salah satu tantangan terbesar Indonesia kemudian untuk melangkah jauh, untuk maju, tantangannya salah satunya adalah sistem. Kemudian penerapan. Itu tantangan sudah lama. Tantangan kita hari ini adalah punya presiden yang pintar pidato aja, nggak tahu apa yang dikerjain. Itu tantangan besar. Karena pemilunya udah busuk. Jadi siapapun jadi presiden dengan pemilu hari ini, dengan gaya-gaya pemilu begini, dengan sistem kepartaian begini, pasti busuk hasilnya. Siapapun duduk di istana sana pasti hancur negara ini. Dia nggak mikirin perbaiki republik kok. Jangan heran kalau kemudian sekarang ini yang dikejar-kejar wajib pajak gitu. Padahal pengguna pajaknya yang brengsek gitu. Tapi kita bukan kekurangan sumber daya manusia, Pak? Nggak ada yang kurang kita, semua lebih kok. Sumber daya alam lebih, ya, sumber daya manusia oke. Yang kurang apa? Pejabat yang bersih. Dan yang lebih apa? Pejabat yang brengsek. Yang lebih. Iya, kita kelebihan pejabat brengsek. Kekurangan pejabat jujur. Sumber daya alam kita kaya, apa yang enggak? Orang tanya, orang selalu itu ada di media sosial, itu ada beberapa Genji suka ngebantain saya, katanya
Apa yang mau direvolusi katanya? Emang saya bisa pimpin revolusi? Ya. Emang dia ngerti yang saya maksud revolusi apa? Yang abang maksud sendiri revolusi seperti apa? Revolusi yang saya maksud revolusi sistemik. Sistem. Bagaimana tata kelola sumber daya alam itu agar memaksimalkannya, agar untuk kemakmuran rakyat, bukan kemakmuran pejabat. Terus dia bilang, Bang Sukur nggak ngerti bahwa negara-negara maju pun pakai pajak. Iya, negara maju semua pakai pajak. Iya. Pajaknya tinggi sampai 52%. Yang Tapi negara pendidikannya gratis, kesehatannya gratis, public service-nya oke. di Orang hamil dikasih tunjangan, insentif jaminan sosial, nganggur dikasih tunjangan, semua dikasih. iya, di Indonesia ada makan bergizi gratis. Makan bergizi beracun, gratis dari mana? Nggak ada, makan bergizi beracun, nggak ada. Di Indonesia itu yang makan bergizi siapa? Pemilik dapur. Siapa tuh? Dapurnya partai. Dan yang paling banyak punya dapur tuh dapur partainya presiden. Makanya nggak mau di stop kan proyek itu. Itu doang kan jaminan sosialnya, padahal pasal 34 Undang-Undang Dasar mengatur tentang hak dasar masyarakat itu. Ya. Pendidikan? Pajak bilang apa? Jadi orang bilang, oh pajak semua. Ya negara maju semua pajak. Orang nganggur di Irlandia, di Denmark semua itu ada jaminan. Orang begitu anaknya brojol di perut, begitu ada benih, ada apa janin, Ya. langsung negara suntik tung dapat insentif. Sampai lahiran, sampai 3 tahun diasah. Dikasih ASI segala macam. Itu yang disebut cegah stunting. Tapi kemudian kalau abang ditantang untuk mengemukakan revolusi sistem seperti apa sih? Bagaimana kemudian untuk mengimplementasikannya? Bagaimana kemudian abang menggambarkan agar mudah dipahami? Kalau gambarkan saya bisa. Tapi Ya. kalau saya lakukan saya nggak bisa. Karena yang punya kewenangan kan parlemen, partai. Oke. Yang kita perlu rombak itu, saya beri contoh saja. Indonesia itu banyak lembaga yang dipilih, yang dibentuk dan diisi secara politik. Misalnya DPD RI. Apa guna DPD RI itu? Nggak ada gunanya. Habis-habiskan anggaran saja. Dipilih oleh rakyat sama kayak DPR, tapi keputusannya tidak mengikat, rekomendatif. Dalam 1 tahun dia menghabiskan anggaran 1 sampai 1,5 triliun operasionalnya aja. Kebayang nggak? Satu itu. Yang kedua, partai-partai politik ini di dalam Undang-Undang Dasar itu disebut sebagai peserta pemilu. Pemilu untuk apa? Pemilu calonin DPR, pemilu calonin presiden. Tapi melalui Undang-Undang Nomor 2, dia bikin kewenangannya menjadi kuat. Dengan cara apa? Dengan cara dia calonin orang jadi DPR, calonin jadi bupati, wali kota, gubernur, presiden. Tapi yang DPR-nya dikasih lagi ikatan di situ bahwa dia bisa pecat anggota DPR. Namanya recalling party. Jadi anggota-anggota DPR itu, begitu dia terpilih jadi anggota DPR di pemilu, dia mengabdinya sama partai, bukan sama rakyat. Padahal yang milih sama rakyat. Akhirnya partai-partai ini ketua umumnya jadi presiden, jadi menteri. Nah, ketika dia jadi ketua umumnya jadi menteri, jadi presiden, ya anggotanya di DPR mana bisa kritik dia. Yang kayak gitu Genji harus ngerti. Nah, Anda mau kayak gitu terus? Yang harus kita revolusi adalah pertama, partai-partai nggak boleh mencat anggotanya. Oke. Saya punya konsepnya, bukan saya asal bicara. Punya Yang harus kita betulkan partai itu satu, dia nggak boleh dimonopoli, nggak boleh ada sistem orang dalam di partai. Karena apa? Dia instrumen penting dalam mengusung setiap calon pemimpin. Pemimpin politik itu lewat dia lahir melalui proses di partai. Karena itu nggak boleh yang punya ijazah, nggak punya ijazah. Dia nggak punya ijazah tapi kalau punya duit banyak dicalonin. Bisa jadi pengalamannya lebih besar, Bang. Pengalaman apa misalnya? Misalnya pengalaman memanajerial, meskipun banyak kemudian agenda. Pengalaman dan pengetahuan dua hal yang berbeda ya. Oke. Kalau dia punya pengalaman, lalu kemudian diukur dari kebiasaan, misalnya dia menggeluti sebuah ini, ya bisa jadi, nggak masalah. Ya. Tapi pendidikan tuh ukuran orang punya pengetahuan. Dan ada orang yang misalnya ijazahnya paket C dan segala macam karena punya duit banyak, atau dia anak bupati, atau anak gubernur, atau istrinya gubernur, atau
saudaranya gubernur, itu yang seringkali jadi dalam partai. Karena Berarti Abang mereka masih sepakat bahwa pendidikan itu, tingkat pendidikan merupakan salah satu cara memfilter. enggak. Coba Anda lihat negara-negara maju. Ya. Anggota DPR-nya nggak ada ijazah paket C. Nggak ada. Di Iran tuh anggota DPR nggak ada partai. Milih bupati, wali kota, gubernur nggak pakai partai, langsung aja. Kamu dicalonkan jadi gubernur, dipilih sama rakyat. Begitu kamu nggak sesuai, diturunin sama DPR. Sederhana, simpel. Negara-negara maju anggota parlemennya S2, S3. Di ruang parlemen mereka berdebat. Apa yang bisa dipetik dari sistem negara lain itu? Ya ambil baiknya. Di sini 50%, hampir 70% anggota DPR ijazahnya pakai C kok. Kebayang nggak itu? Anda ngelamar BUMN pakai jasa apa? Mau S1. nggak pakai C di mau? BUMN mau nggak? Tidak. Ngelamar jadi pegawai di kementerian pakai jasa pakai C, mau nggak? Agak berat sepertinya, Bang. Terus ngelamar DPR bisa, sementara DPR-nya bikin undang-undang, pengawasan, nyusun anggaran. Kebayang nggak? Lebih vital dia nyusun anggaran untuk hidup rakyat, hajat Iya. hidup rakyat. Terus dia pakai C, pengetahuannya nggak ada. Orang punya pengetahuan ada aja, harus butuh kejujuran. Ini kejujuran sudah nggak ada, pengetahuan nggak ada. Apa nggak berantakan negara ini? Kenapa sih kita harus ribut pada hal-hal yang harusnya, ya udah pendidikan S2 atau S3, nggak usah debat di situ. Kenapa ini hak asasi apa? Orang gara-gara Anda berpikir begitu, negara nggak maju. Dan banyak hak-hak yang Kalau perlu anggota DPR tuh gaji aja 10 juta aja, nggak usah gaji mahal-mahal. Nggak ada orang rebutan tuh bayar-bayaran tuh. Gajinya kecil, jumlah anggotanya terbatas. Jadi dia datang di situ. Jadi orang yang mau jadi pejabat, jadi anggota DPR itu benar-benar mau bela rakyat. Karena dikasih gaji besar, tunjangan, fasilitas, bisa jadi ya gampang maling di dalam, main proyek segala macam. Semua orang berebut. Tapi justru memang mindsetnya tidak dibuat seperti itu, Bang. Ya Jadi karena itu kita buat seperti itu. dibuat gajinya tinggi biar mereka Lah tidak itu yang saya mengambil. maksud revolusi, perlu revolusi. Itu yang saya maksud revolusi. Revolusi pada tata cara bernegara, revolusi pada mindset bernegara, revolusi pada kelembagaan negara, bagaimana fungsinya, bagaimana peruntukannya, manfaatnya. Jangan punya anggota DPR banyak, nggak ada gunanya, nggak bisa bela rakyat. Untuk apa kalau kayak gitu? Ya Anda lihat Cina kayak gini, dia komunis keras, tapi dia nggak ada itu misalnya perusahaan besar itu dia bisa langsung menguasai pasar, nggak boleh di Cina. Oke. Keras mereka. Nggak bisa. Kasus Alibaba dia mau monopoli pasar dihantam sama pemerintah. Ada regulasinya, jelas gitu. Jadi koruptor itu memang harus dihukum mati. Tapi ekosistemnya harus diperbaiki dulu. Kalau nggak dihukum mati minimal seumur hidup. Supaya masuk, ya membusuk aja di penjara, nggak usah keluar. Itu penting. Ya. Gitu loh. Untuk membuat jerah. Dan menjadi contoh kepada yang lain. Bukan sekedar membuat jerah saja. Kita ini kaya, rakyat terlalu menderita. Kenapa jabatan kita bikin diisi oleh orang-orang yang korup? Oke. Kalau jabatan yang dibuat untuk orang, gini loh, saya ngangkat kamu dalam sebuah jabatan, tugas kamu ngurusi rakyat. Tapi kamu pakai jabatan itu perkaya diri sendiri, ngurusin diri sendiri, ngerampok pakai kewenangan kamu. Itu kan bukan sekedar brengsek, tapi jahat udah pakai banget tuh. Oke. Itu jadi cara pandang Gen Z itu harus dirubah. Bahwa politik itu bukan hal yang busuk. Anda cuek-cuek, nanti giliran Anda lulus kuliah, Anda cari kerja susah, Anda baru sadar siapa sih yang harus ngasih Anda kerjaan? Oke. Pemerintah. Caranya apa? Bikin regulasi. Bikin kepastian hukum, bikin regulasi yang baik, permudah investasi. Itu yang harus dilakukan oleh Gen Z. Oke. Supaya dia melek politik, sadar politik, agar pemerintah ini mau berbenah. Gen Z ini jumlahnya besar, Gen Z sama Gen Mil ini. Kalau Sangat besar. cuma bisa ngopi, nggak bisa mikirin negara, nanti giliran susah baru nyalain mamanya, papanya. Bukan salah mama papamu, mereka sudah kuliahin kamu. Selanjutnya itu tugas negara, beri kamu pekerjaan. Oke. Gitu. Abang tadi menyebutkan banyak hal untuk kemudian dilakukan revolusi. Nah, kalau disuruh pilih, kita jujur ya bahwa menjalankan revolusi itu tidak semudah itu. Tapi kemudian kalau dihadapkan dengan pilihan, revolusi pendidikan, birokrasi, hukum, industri, dan budaya kerja, revolusi mana yang kemudian menurut Abang mendesak untuk Indonesia jalankan? Revolusi hukum. Revolusi hukum. Ya hukum Kenapa? mati koruptor. Bikin pemilu yang bersih, revolusi hukum, revolusi politik yang paling penting.
supaya hukum mati koruptor, di politik bikin pemilu yang bagus, koruptor orang-orang yang nggak tepati janji jangan dipilih lagi. Udah itu yang paling mendesak dulu deh, supaya orang yang terpilih menjadi pejabat tuh orang-orang baik, orang-orang yang Oke. komitmen, supaya siapapun jadi presiden ketika dia janji kampanye dia tidak tepati, calon lagi jangan dipilih. Oke. Terus nggak boleh pakai jabatannya untuk apa cawe-cawe, nggak boleh pakai jabatan untuk backing dia jadi lagi, nggak boleh. Itu Indonesia terlalu kacau, rusak betul sistem kita ini. Ya, Jadi kalau Anda kasih pilihan itu ya itu pilihan saya. revolusi hukum. Jadi seperti itu teman-teman, bahwa pengetahuan itu penting. Revolusi yang kemudian mendukung kemajuan negara, ya harusnya bukan hal tidak mungkin untuk kita dorong bersama. Maka sekian untuk segmen ini, sampai jumpa.